Barat Kalicaran, atau yang lebih dikenal sebagai Akuyadav, seorang pria kelahiran tahun 1972 yang terkenal dengan sifatnya yang angkuh dan kejam. Dia tinggal di kawasan kumuh yang bernama Kasturba-Nagar di negara India. Kawasan tersebut banyak dihuni oleh kaum Dalit, kasta terendah di India. Orang yang berasal dari kaum Dalit atau kasta terbuang itu kebanyakan memiliki ciri-ciri yaitu berkulit gelap, rumah berupa gubuk atau bahkan tidak punya rumah, dan baju yang lusuh. Mereka juga tidak menempuh pendidikan seperti pada umumnya. Makanya banyak yang menjadi pekerja kasar sampai ada yang menjadi pemungut kotoran manusia. Akuyadav yang kastanya lebih tinggi, yang berawal dari penjahat kelas teri, berubah menjadi seorang mafia dan ketua gangster di wilayah tersebut. Ia juga dikenal sebagai perampok, pemerkosa, penculik, pemeras, dan pembunuh berantai. Jika ada tindak kejahatan yang terjadi pada kaum Dalit, polisi tidak pernah ikut campur, karena sering menerima suap dari para gangster yang akhirnya menjadi penguasa daerah itu. Saat itu tahun 2004, sudah 15 tahun Akuyadav meneror Kasturba-Nagar. Ia pernah keluar masuk penjara selama 14 kali dengan berbagai tuntutan. Yadav seringkali melakukan pemerkosaan, namun para korban banyak yang diam karena pemerkosaan dianggap hal yang memalukan di India. Saat itu pernah ada seorang wanita melaporkan bahwa dia diperkosa oleh Yadav dan gengnya. Akan tetapi, polisi malah ikut-ikutan memperkosa wanita itu. Dan ada juga korban lain melaporkan hal yang sama. Tapi dia malah diusir dengan mengatakan, "Kamu pasti perempuan gampangan, makanya kamu diperkosa." pelecehan seksual dijadikan senjata utama untuk mengintimidasi warga agar patuh dan bisa dikontrol oleh Yadav. Selain itu, polisi kadang malah memberitahu Yadav siapa yang melaporkan, sehingga Yadav bisa balas dendam. Dan selama hanya kaum Dalit yang jadi target Akuyadav, polisi tidak akan mengusik. Lagi pula, polisi di sana justru bekerja sama dengan Yadav, mendukung dan melindunginya. Semua karena uang suap yang selalu diberikan Yadav. Berikut aku jabarkan beberapa kejahatan yang pernah dilakukan oleh Akuyadav. 1. Pernah memperkosa seorang wanita yang baru saja menjalankan pesta pernikahan. 2. Menelanjangi pria dan menyulutnya dengan puntuk rokok, lalu memaksanya untuk menari di depan putrinya yang berusia 16 tahun. 3. Pernah menyiksa dan memotong payudara seorang wanita bernama Asho Bhagat yang disaksikan para tetangganya. Setelah itu, Asho dibunuh dengan keji di pinggir jalan. 4. Tetangga Asho yang bernama Avinas Tiwari yang berencana untuk melapor polisi malah dimutilasi oleh Yadav. 5. Seorang wanita bernama Kalma bunuh diri dengan membakar dirinya menggunakan minyak tanah setelah diperkosa oleh Yadav dan anak buahnya 10 hari setelah Kalma melahirkan. 6. Yadav dan gengnya juga pernah memperkosa seorang ibu hamil di depan umum. 25 keluarga sudah pindah dari kawasan Kasturba-Nagar, tapi yang lain tetap bertahan karena tidak punya pilihan. Para orang tua pun tidak membolehkan anak perempuannya untuk sekolah dan keluar rumah. Ada satu keluarga yang tidak diteror oleh Yadav, keluarga dari perempuan yang bernama Usha Narayani. Kenapa? Karena keluarga tersebut berpendidikan, kelima anaknya pun sarjana. Pada suatu hari, Akuyadav yang baru saja memperkosa perempuan berumur 13 tahun, dia dan anak buahnya lalu pergi ke rumah Ratna Dugiri, tetangga Usha, untuk meminta uang. Mereka mengobrak-abrik rumahnya serta mengancam akan membunuh keluarga Ratna. Usha yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Ratna untuk lapor polisi. Tapi Ratna tidak mau. Akhirnya Usha lah yang melaporkan kejadian itu. Akan tetapi, polisi malah memberitahu Akuyadav tentang tindakan Usha. Mengetahui hal itu, dengan geramnya, Yadav dan ke-40 anak buahnya mengepung rumah Usha. Dari depan pintu, Yadav mengancam akan menyiram wajah Usha dengan larutan asam. Usha yang panik langsung melapor polisi. Akan tetapi, polisi tidak pernah datang ke rumahnya. Yadav juga mengancam akan memperkosa dan membunuh Usha.
Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mendobrak pintu. Namun, Usha memutar tabung gas dan mengambil korek api lalu berbalik mengancam dengan mengatakan, "Jika kamu berani masuk, aku akan menyalakan api dan kita semua akan mati terbakar di sini." Para gangster dapat mencium bau gas itu. Akhirnya, Yadav dan anak buahnya pun kabur. Di sisi lain, kabar bahwa Usha berani melawan gangster sudah tersebar ke seluruh wilayah Kasturba-Nagar. Dari situlah warga Dalit menemukan keberanian. Singkat waktu, berkumpul ratusan warga Dalit yang lalu melempari rumah Yadav dengan batu untuk melampiaskan amarah mereka. Merasakan kemarahan warga, polisi akhirnya melindungi Aku Yadav dengan cara menangkapnya, untuk kemudian pura-pura diadili di pengadilan distrik Nagpur sebelum akhirnya akan dibebaskan. Pada hari pengadilan Yadav, ratusan wanita Dalit berbondong-bondong menuju pengadilan, memakai sandal dan sari yang lusuh. Mereka duduk di barisan depan. Yadav pun masuk ke ruang pengadilan sekitar jam 2:30 sore, dan dengan raut muka tanpa penyesalan, ia mengolok perempuan yang pernah diperkosanya dengan sebutan pelacur, dan berteriak akan memperkosanya lagi. Tapi polisi malah tertawa. Seketika perempuan tersebut maju lalu memukul kepala Yadav dengan sendal dan menjerit, "Kita berdua tidak bisa tinggal di bumi yang sama, antara aku atau kau yang mati." Sontak suasana jadi tidak kondusif. Sambil berteriak dan menjerit, para wanita maju mengepung Yadav. Ada beberapa yang melempar bubuk cabai ke wajah Yadav dan polisi yang menjaganya. Polisi yang kewalahan pun kabur. Kemudian para wanita mengambil pisau yang dikantonginya dan mulai menikam Yadav. Mereka bergantian menikam Yadav tanpa ampun. Yadav berteriak minta ampun dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan biadabnya lagi. Akan tetapi mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka ada yang memotong bagian vital Yadav. Akhirnya Yadav tewas dengan kepala remuk, memar, banyak cakaran, dan 70 tikaman di tubuhnya pada tanggal 13 Agustus 2004. Para wanita pulang dengan penuh kemenangan. Bahkan mereka banyak yang mengadakan semacam syukuran atas kematian Yadav. Usha lalu ditangkap karena dianggap sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun, ada salah satu hakim bernama Bau Fahane yang pro dengan perempuan Dalit tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh Yadav. Para perempuan itu sudah berkali-kali minta perlindungan kepada polisi, tetapi polisi gagal melindungi mereka. Singkat waktu, ada beberapa wanita yang sudah ditahan. Kemudian hampir 200 wanita lain dengan kompak mengatakan agar polisi menangkap mereka semua. Namun, pada akhirnya polisi melepaskan Usha 2 minggu setelah ditangkap. Beberapa wanita lain juga dibebaskan, dan ratusan wanita lepas dari tuntutan hukum. Kini, Usha menjadi seorang pemimpin wanita di Kasturba-Nagar, dan terus berjuang agar warga di sana mendapatkan hidup yang layak. Usha pun dianggap sebagai salah satu pahlawan di India.